Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Kurikulum Merdeka bertujuan memberi kesempatan kepada peserta didik di Indonesia untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter Pancasila. Sesuai dengan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Artinya, prinsip pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan proses pembelajaran yang bermakna. Proses pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik atau berpusat kepada peserta didik. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita dituntut atau ditantang untuk menerapkan proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Salah satunya yaitu dengan menyiapkan bahan ajar inovatif sesuai di era kita sekarang 4.0 yang berbasis digital. Salah satu bahan ajar yang berbasis digital yang bisa menjadi alternatif untuk kita yaitu e-modul atau elektronik modul atau biasa disebut dengan modul yang berbasis elektronik, di mana e-modul ini bisa menjadikan peserta didik belajar secara mandiri dan dapat membantu peserta didik untuk menambah informasi secara sistematis, di mana dalam e-modul ini pembelajaran lebih menarik, inovatif, dan lebih ringkas untuk dipelajari kapanpun dan dimanapun. Saya sebagai kepala sekolah mengembangkan e-modul atau membuat e-modul dalam satu lingkup materi untuk digunakan peserta didik di era digitalisasi saat ini. Dengan menerapkan e-modul, peserta didik bisa lebih menyenangkan dalam pembelajaran dan lebih cepat menerima materi atau menerima tujuan dari pembelajaran yang akan kita sampaikan. Berikut saya akan membuat tutorial atau menjelaskan tutorial dalam pembuatan e-modul atau flipbook yang akan bisa diakses oleh peserta didik dengan menggunakan gadget, laptop, dimanapun dan kapanpun dapat digunakan secara mandiri. Sehingga hal ini juga bisa sejalan dengan tujuan pendidikan kita, peserta didik bisa berkarakter Pancasila, tentunya salah satunya yaitu kemandirian, di mana peserta didik bisa mandiri untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Tentunya dengan dampingan guru sebagai pendamping atau mitra peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk pembuatan flipbook atau e-modul dengan menggunakan Canva dan bantuan Heysen Flipbook. Di sini kita akan membuka, kita akan membuka Canva. Kita membuka Canva, kemudian atau buku harian. Kita bisa pilih buku harian sebagai ukuran yang akan kita pakai dalam pembuatan e-modul. Baik, setelah kita memilih ukuran yang kita inginkan, akan muncul template atau desain-desain yang bisa kita gunakan. Kita bisa membuat cover yang menarik untuk halaman awal, cover e-modul kita, agar membuat peserta didik lebih tertarik dengan e-modul yang akan kita buat. Saya sudah membuat desain untuk e-modul saya. Saya akan memperlihatkan desain yang telah saya buat. Ini salah satu contoh. Jadi teman-teman Bapak Ibu Guru bisa membuat cover untuk e-modul dengan menggunakan template sesuai dengan keinginan Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru boleh membuat. Baik, saya akan menampilkan e-modul yang telah saya buat. Baik, ini adalah contoh e-modul yang saya buat, di mana di sini ada keterangan mata pelajaran, kemudian keterangan materi atau lingkup materi. Kemudian di sini ada keterangan untuk kelas penggunaannya, kelas berapa, dan tentunya
ditulis untuk penyusunnya. Di mana isi dalam e-modul ini sama dengan halnya dengan modul biasa. Isinya di sini ada pendahuluan, kemudian capaian, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan, dan materi yang akan kita buat. Baik, untuk menjadikan e-modul kita ini bisa diakses oleh peserta didik dalam bentuk e-modul, kita bisa menggunakan cara yaitu bagikan. Setelah itu, kita klik lainnya, kemudian kita cari Heysen Flipbook. Heysen Flipbooks. Kita pilih, kemudian simpan. Setelah itu, desain kita akan dikonvert menjadi Flipbook dalam Heysen Flipbook. Kemudian kita lanjutkan lihat di Heysen Flipbook. Baik, ini lagi proses untuk pembuatan Flipbook kita dari hasil yang telah kita buat. Ini salah satu Flipbook yang telah saya buat. Jadi, untuk peserta didik bisa mengaksesnya, kita bisa salin alamat link, kemudian kita kirimkan kepada peserta didik, bisa dikirimkan melalui Google Classroom untuk diakses kepada seluruh peserta didik. Bentuk e-modul yang telah kita buat adalah seperti halnya dengan buku biasa, tapi berbedanya dari bentuk modulnya yaitu dalam bentuk elektronik. Jadi peserta didik bisa melihat, mempelajari secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Kemudian isi dari e-modul ini adalah ringkasan atau rangkuman, sehingga isi dari e-modul ini adalah tidak terlalu banyak yang membuat peserta didik cepat bosan. Jadi isi dari Flipbook ini atau e-modul yang kita buat langsung to the point, sehingga peserta didik dan tampilannya juga menarik, sehingga membuat peserta didik tertarik untuk belajar menggunakan e-modul yang kita buat. Jadi e-modul yang kita desain ini berasal dari Canva yang kita sudah desain. Kemudian di e-modul ini peserta didik juga bisa mengakses link-link yang telah kita tautkan di dalam e-modul ini, sehingga peserta didik akan diarahkan ke link yang telah kita tautkan seperti ini. Baik. Jadi salah satu bahan ajar e-modul ini menurut saya sangat efektif untuk digunakan di tingkat unit sekolah dasar, di mana pada dasarnya peserta didik di sekolah dasar memang membutuhkan bahan ajar yang menarik dan membuat mereka tertarik, sehingga mereka belajar secara menyenangkan, dan dalam pembelajarannya peserta didik tidak terpaksa untuk belajar. Baik. Baik, itu adalah salah satu inovasi pengembangan bahan ajar yang telah saya buat, dan saya sendiri telah menerapkan di dalam kelas untuk pembelajaran dengan menggunakan e-modul. Ternyata hasil dari penggunaan e-modul di dalam kelas sangat membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran, dan juga berguna untuk orang tua yang di rumah untuk anak-anaknya bisa belajar mandiri di dalam rumah. Semoga salah satu inovasi pembelajaran pengembangan bahan ajar yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Salam bahagia.